Memperingati Hari Migran Internasional, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggelar Jalan Sehat bertajuk Kirap Migrants Day 2022. Dan untuk mengetahui apa yang menjadi substansi peringatan Hari Migran tahun ini, kita akan bergabung dengan jurnalis MGN, ada Muhammad Reisa langsung dari kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta. Selamat pagi Reisa. Reisa, apa pesan peringatan Hari Migran Internasional kali ini? Selamat pagi Valencia, pesan yang disampaikan dalam peringatan Migrants Days tahun 2022 ini adalah stop human trafficking atau stop perdagangan orang. Ini juga tadi sudah dikampanyekan oleh ribuan peserta yang hari ini hadir untuk melaksanakan kirap. Dan tadi juga sudah dimulai kirapnya sekitar pukul 6, kemudian di sepanjang jalur Tamrin, jalur CFD Jakarta, Tamrin kemudian Bundaran HI dan kembali ke sini. Dan tadi juga dikatakan bahwa tidak sekedar kirap saja, Valen, namun juga menyampaikan pesan-pesan termasuk tadi temanya adalah stop human trafficking. Untuk mengetahui selengkapnya apa maknanya, Valen sudah bersama saya langsung Kepala BP2MI Pak Benny Ramdhani. Selamat pagi Pak. Pagi ya. Sebelumnya juga selamat memperingati Hari Migrants Day ini ya Pak. Terima kasih ya. Ini hari sukacita, hari kegembiraan untuk para pekerja migran Indonesia. 18 Desember 2022, 18 Desember ditentukan oleh Konvensi PBB sebagai Hari Peringatan Pekerja Migran Internasional, dan Indonesia memperingatinya setiap tahun. Dan hari ini kita lakukan dengan acara kirab yang diikuti oleh 4.000 baik pekerja migran maupun PMI Purna dan juga keluarga besar BP2MI ya, baik pusat maupun daerah. Pak Benny, tema yang diangkat adalah stop human trafficking, stop untuk perdagangan orang. Apa maknanya dan bagaimana kemudian BP2MI memaknai peringatan ini? Ya, selalu saya katakan di tengah upaya negara untuk menempatkan pekerja secara resmi, dimulai dengan bagaimana kita memberikan edukasi, pelatihan, pendidikan, penguatan kapasitas kepada mereka agar mereka menjadi kompeten, ahli di sektor pekerjaan yang mereka pilih, kemudian memiliki keterampilan, kemampuan berbahasa, diberikan dokumen yang lengkap kepada mereka, dan tentu dalam perlindungan negara, baik sebelum berangkat, selama bekerja, dan setelah kembali ke Indonesia. Kita diganggu terus hingga hari ini oleh para sindikat, mafia yang mengambil keuntungan besar dari bisnis kotor mereka. Ini bisnis kotor perdagangan orang, yang tentu negara tidak boleh berdiam diri. Saatnya negara hadir, negara tidak boleh kalah, dan hukum harus bekerja. Jika negara tidak hadir, hukum tidak bekerja, maka penempatan pekerja itu akan lebih dikendalikan oleh sindikat, bukan oleh negara. Nah, ini tentu naib bagi negara kita yang sangat besar ini, sehingga dengan angka-angka secara kuantitatif yang sangat tinggi, dan 90% korban perdagangan orang ini adalah perempuan, ibu-ibu. Ini menyakitkan bagi saya. Kalau kita menyebut ibu-ibu, mereka adalah orang-orang yang melahirkan kita. Sehingga saatnya negara hadir, hukum harus bekerja, dan kita harus berani mengatakan kita tidak akan kalah melawan para sindikat dan mafia. Sekali lagi saya katakan, tidak boleh di otak, di kepala para sindikat karena mereka punya uang, seolah-olah mereka bisa mengendalikan negara ini, seolah-olah mereka bisa membeli aparatur negara ini. Nggak boleh ya. Pak Benny, negara hadir untuk melindungi PMI. Ada juga tema yang menarik atau tagline-nya adalah PMI bermartabat, negara berdaulat. Apa pesan yang ingin disampaikan dari tema ini juga Pak Benny? Kalau kita sudah mampu melakukan proteksi terhadap setiap anak bangsa, kalau kita sudah mampu mencegah anak-anak bangsa tidak menjadi korban perdagangan manusia, maka negara itu tinggal fokus pada penyiapan SDM dalam kompetisi global merebut peluang kerja di luar negeri. Siapa? Anak-anak bangsa yang memiliki pendidikan, dia terdidik, dia mengikuti pelatihan, dia kompeten untuk kita tempatkan. Nah, kalau mereka berangkat secara resmi dengan tahapan dan proses sebagaimana yang diatur oleh undang-undang dan negara memberikan perlindungan, maka kita yakin mereka akan bermartabat, dan ini menunjukkan bahwa negara kita berdaulat. Karena apa? Wajah Indonesia itu akan dilihat sejauh mana anak-anak bangsa yang disebut pekerja migran Indonesia di luar negeri. Jika mereka baik, jika mereka dikenal sebagai anak-anak bangsa yang mampu menghormati hukum, budaya setempat, bekerja secara profesional, penuh disiplin, maka itulah pandangan orang-orang luar terhadap Indonesia. Itu yang kita inginkan. Terima kasih Pak Benny Ramdhani atas wawancaranya. Selamat Hari Migrants Day kemudian Pak. Hari Migran Day ya, Internasional 18 Desember 2022. Terima kasih Pak. Dan tadi jelas bahwa komitmennya adalah negara hadir untuk melindungi pekerja migran Indonesia dan juga sesuai temanya stop human trafficking dan juga menghentikan perdagangan orang. Sementara demikian, Valencia. Baik, terima kasih Muhammad Reisa untuk informasi Anda langsung dari kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta.